狂也得有狂的资本。医学竟然在这围攻一个玄境8重的破想的，还敢和他联手？风爷，你的话我记。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada hari ini atau siang hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun, tepatnya untuk episode 102. Maka dengan begini, Mimin tidak akan ketertinggalan episode lagi ya. Dan untuk episode kali ini, kita akan melihat kemurkaan dari Lin Yun melawan 3 tuan muda, yaitu Xiaoming, Senior Bai, dan juga Senior Jing. Kita akan melihat mereka bertiga benar-benar dibuat begitu ketar-ketir. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Lin Yun memberikan sebuah garis biru, yang sebelumnya dia mengatakan siapapun yang berani untuklah melewati garis ini, maka mereka akanlah mati di tangannya. Untuk Tuan Sui juga begitu tertarik kepada Lin Yun. Pantas saja untuk senior si Suye benar-benar begitu tertarik kepadanya, karena untuk bocah satu ini benar-benar tidak begitu sederhana. Dia mempertanyakan kepada tuan mudamu bagaimana menurut dia tentang Lin Yun. Dalam penilaian dari tuan mudamu kepada Lin Yun, kalau dia adalah seorang pendekar pedang yang cukuplah gila, dia berani untuklah menempatkan dirinya di dalam sebuah pertarungan yang memungkinkan kalau nyawanya bisalah dihabisi dengan begitu mudah. Alasan dia menyebut kalau Lin Yun adalah pendekar pedang yang begitu gila, karena untuk lawannya ini adalah ketiga tuan muda yang berada di tingkat ke-9 alam Suanji, sedangkan untuk dia sendiri berada di tingkat ke-9, dan dia yakin di dalam pertarungan ini Lin Yun hanya mempunyai modal nekat saja dan pasti dia akanlah meninggal dunia. Ketika Xiaoming inginlah menerjang, Feng Ye telah datang dan meminta kepada mereka untuklah berhenti bertarung. Padahal mereka bertiga ini adalah murid dari sekte besar, tetapi sudahlah melanggar sebuah peraturan. Yang ternyata guys, ada sebuah peraturan mereka tidak boleh untuklah bertarung di wilayah Istana Teratai Hitam. Karena ketika mereka berada di sana, berarti mereka haruslah bersaing satu sama lain dengan begitu sportif. Dan mereka tidak diperbolehkan untuklah menyakiti satu sama lain. Ditambah juga, mereka berani-beraninya mengepung seorang junior yang hanya berada tingkat ke-8. Jika para tetua serta pemimpin mengetahui semua ini, maka mereka bertiga akanlah mendapati masalah. Untuk senior Bai langsung mempertanyakan, sebetulnya jika orang yang berada di luar tidak akanlah mengetahuinya, asalkan mereka semua bekerja sama untuk tidaklah memberitahu. Dan juga pertanyaannya, apakah Feng Ye ini mencoba untuklah melindungi Lin Yun? Feng Ye langsunglah menyangkalnya, dia di sini bukanlah datang untuk melindunginya, melainkan sebagai pihak keadilan. Ditambah, dia ini bukanlah teman Lin Yun, sebab dia telah menipunya berkali-kali. Jadi dia datang inginlah menghabisi nyawa Lin Yun dengan tangannya sendiri, bukan seperti mereka yang menggunakan cara licik, yaitu main keroyokan. Hahai. Lalu Feng Ye pun langsunglah memprovokasi senior Bai, yang dimana dia ini kan berasal dari sekte api. Jika semua orang mengetahui apa yang telah diperbuat oleh sekte api di dalam area rahasia Lotus Iblis, maka itu juga akanlah memperburuk. Saat ini, beberapa sekte juga telah bekerja sama dengan sekte api iblis yang telah mempunyai reputasi terburuk. Maka reputasi mereka juga akanlah ikut-ikutan turun. Mendengar itu ya, senior Jing dan juga Xiaoming cukuplah terprovokasi dengan ucapannya. Dan mereka bertiga berniat untuklah menghabisi nyawa dari Feng Ye juga. Lantas ya, untuk Feng Ye sendiri tetaplah melanjutkan provokasinya. Kali ini provokasinya ditujukan kepada senior Jing, yang dimana sekte naga air sebelumnya memiliki peringkat lebih rendah daripadanya. Dan jika memang dia inginlah bertarung, maka dia akanlah meladeninya. Tetapi jangan salahkan dirinya jika dia akanlah menghabisi nyawanya juga. Alhasil ya, dari provokasi-provokasi tersebutlah membuat senior Bai dan juga senior Jing memutuskan untuklah tidak melanjutkan pertarungan.
Alasannya, Feng Ye ini memiliki peringkat yang cukuplah tinggi daripada mereka berdua. Dan juga untuk Feng Ye dikenal sebagai orang yang begitu kejam. Padahal nyatanya setelah bertemu dengan Lin Yun, dia tidak ada apa-apanya. Malah seperti senior yang begitu kocak. Sedangkan ya untuk Lin Yun, dia hanya geleng-geleng kepala saja. Padahal dia sudah sangatlah siap untuk menghabisi mereka bertiga sekaligus. Untuk Tuan Muda Jing, dia cukuplah begitu kesal dan dia akanlah mengingat semua perkataannya dan juga dia akanlah membalaskan dendam ini semua suatu saat nanti. Dan pada akhirnya, mereka semua tidaklah melanjutkan pertarungan. Bisa dikatakan ya, ini adalah sebuah keuntungan untuk mereka bertiga. Tidak lama dari itu juga, istana teratai hitam tiba-tiba terbuka. Satu persatu dari mereka pun langsunglah memasukinya. Begitu juga dengan Tuan Muda Sui meminta kepada Lin Yun kalau dia akanlah menunggu di aula tertinggi teratai hitam untuklah bertarung satu melawan satu dengannya. Setelah mereka semua memasukinya, Lin Yun berterima kasih kepada Feng Ye karena dia datang untuklah menyelamatkannya. Feng Ye hanya menjawabnya, di sini dia datang bukanlah untuk membantunya, melainkan dia datang untuk membayar atas imbalan yang telah diberikan oleh Lin Yun, yaitu pil kelopak roh iblis. Baru aja dikatakan dia sebagai orang yang begitu kejam, tetapi tingkah lakunya begitu sangatlah konyol. Contohnya ya seperti ini, kakinya tiba-tiba nyangkut karena habis gertakan sebelumnya. Dengan cepat, Lin Yun langsunglah mengangkatnya dan menyuruh dia untuklah masuk terlebih dahulu. Karena masih ada beberapa urusan yang haruslah dia selesaikan. Begitu juga dengan senior Chen Yuan, dia telah selesai untuklah memulihkan dirinya. Dia mempertanyakan kepadanya apakah Lin Yun sama sekali tidak memasuki istana teratai hitam. Sayangnya, Lin Yun menolak untuklah masuk terlebih dahulu. Lebih baik tunggu mereka berdua benar-benar sembuh dan barulah memasukinya secara bersama-sama. Karena untuk masuk sekarang ini, maka akan terjadinya sebuah peperangan. Beruntungnya saja, untuk senior Chen Yuan langsunglah mendengari peringatan dari Lin Yun. Dan dia memutuskan untuklah berkultivasi lagi dan meminta bantuan untuklah melindungi mereka berdua. Terutama untuklah Xingyan. Jadi, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuklah menyembuhkan lukanya. Lalu Lin Yun memberikan sebuah arak kepada senior Chen Yuan dengan bertujuan agarlah dia tenang dalam penyembuhannya. Dan dia meminta untuklah tetap berkultivasi dan berkultivasi karena masih ada urusan yang haruslah dia selesaikan. Yang ternyata untuk Junior Zhang dan juga Xiaoming belum sama sekali memasuki istana teratai hitam. Alasannya karena Junior Zhang juga tam, dia akanlah menghabisinya di dalam sana. Ingat ya, ada sebuah peraturan, mereka tidak boleh menghabisi satu sama lain ketika berada di sekitar istana teratai hitam. Mereka hanya diperbolehkan untuklah menghabisi satu sama lain ketika berada di dalam. Begitu guys, hiraukan oleh Lin Yun. Karena bagaimanapun juga, dia adalah pendekar pedang yang begitu bebas dari semua peraturan guys. Atau lebih tepatnya, dia adalah orang yang acuh tak acuh. Dan dia pun berhasil untuklah menemukan keberadaan dari Junior Zhang yang sedanglah mencoba melatih aura dingin milik dari Lin Yun. Sayangnya, Lin Yun langsunglah menjentikan jarinya. Untuk kekuatan niat pedangnya tidak bisa dilatih dengan seperti itu dan dia haruslah berakhir untuk saat ini. Sehingga Lin Yun langsunglah menembuskan tombak ke dadanya yang membuat tubuh dari Junior Zhang langsunglah membeku total. Dia langsung memaksakan tubuhnya dalam menyerang Lin Yun. Sembari berkata jika dia mati maka Lin Yun juga haruslah mati. Lebih tepatnya ya mati bersama-sama. Sayangnya itu percuma saja. Lin Yun langsunglah menambahkan daya serangannya yang membuat tubuhnya membeku total dan jantungnya langsunglah hancur. Sebelum dia benar-benar meninggal dunia, Lin Yun mengatakan kepadanya, selanjutnya adalah Xiaoming yang akanlah menemani dia di neraka. Dan inilah akibat telah menyerang kakak seperguruan. Setelah itu, Xingyan pun akhirnya tersadarkan. Dan juga dia langsung bertemu dengan Lin Yun serta langsunglah memeluknya.
Lantas ya untuk Lin Yun, dia merasa begitu bersalah karena untuk menerima senior Xinyan dalam mengikuti ujian seperti injur. Dia meminta kepada Xinyan untuklah tetap menyembuhkan lukanya dan juga menunggu senior Chen Yuan untuklah sembuh. Setelah itu, mereka akanlah masuk bersama-sama ke Istana Teratai Hitam untuk membayar hutang yang belumlah diselesaikan. 还有些账也该了结了。 Dan kita akhiri untuklah episode kali ini dan dilanjutkan untuklah hari Rabu minggu depan. Jadi sedikit spoiler untuklah part di hari Rabunya nanti, Lin Yun, Xinyan, dan juga Chen Yuan telah berhasil untuklah menyembuhkan luka-lukanya. Akan tetapi ketika mereka melewati jembatan, mereka melihat ada beberapa mayat dari tuan muda. Hal ini yang membuat Lin Yun cukuplah begitu kebingungan. Apakah mereka ini bertarung di tengah-tengah jembatan? Baru saja dipikirkan dan inginlah menduga-duga, terlihatlah seekor naga yang siap untuk memangsa mereka. Lantas, Lin Yun meminta kepada dua seniornya untuklah pergi dari sini sekarang juga. Karena mereka bukanlah tandingannya. Begitu juga dengan dirinya. Wadah, kenapa jadi masalah begini ya? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian dan telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin seperti biasa ya, menjadi orang baik itu sangatlah sulit guys. Maka dari itulah jangan pernah capek-capek untuk menjadi orang baik. Hai.